Pak Dokter, silakan. Silakan. Hayot, nantangin saingan lagi. Kamu pasti kalah. Nah. Laura, maksud emak? Mak kamu, LCD-nya udah geser nih, kena. Aman. Yang akan jadi pacarku. Sekarang Om Rocky terangkan ya. Nanti kalau sudah mau putusan, baru diperbolehkan masuk. Begitu kata PRT. Om Rocky, Wanui bilang begitu nggak? Dia kan saksi sejarah. Iya, katanya begitu. Sekarang kita dengarkan dari saksi ahli pertama, Mang Iin. Terima kasih. Sebagai saksi ahli, saya terus terang selama kenal, bergaul dan bersosialisasi bersama almarhum Pak Effendi, saya tidak pernah melihat atau mendengar kalau Pak Effendi itu ada tanda-tanda keracunan. Ya tapi dia ngeluh sakit kan? Ya iyalah kalau sakit. Ya itu namanya keracunan. Semua orang juga tahu kalau Pak Effendi itu memang sakit. Nah, itu karena keracunan. Mira, kamu bisa diam tidak? Iin, lanjutin. Siap. Assalamualaikum. Fajar, sidangnya udah mulai ya? Dari tadi Tuh, berarti saya terlambat dong. sama aja. Terlambat apa enggak, sama-sama nggak bisa masuk. Kasihan Kang Jaka. Pasti sedih nggak saya temenin. Om Raki. Puki boleh masuk ya? Jangan. Nanti kalau sudah mau putusan, semuanya baru boleh masuk. Tuh. Berarti Puki belum boleh masuk ya? Untuk saat ini tidak boleh. Ya sudah. Perhatian semuanya, perhatian. Gimana? Biar nggak pada bosen di sini, Pungki hibur ya. Hibur. Pungki mau nyanyi ya? Sik asik kenal dia. Begitu aja kesaksian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada para hadirin. Berikutnya kita dengarkan pendapat dari Pak Dokter selaku saksi ahli kedua. Pak Dokter, waktu dan tempatnya dipersilakan. Makin ganteng. Siapa? Kang Akbar. Dokter Bagas. Pak Dokter, silakan. Silakan. Hayot, nantangin saingan lagi. Kamu pasti kalah. Nah. Laura, maksud emak? Mak kamu, LCD-nya udah geser nih, kena. Aman. Pak Dokter, silakan. Baik.
Pertama kali saya bertemu dengan Pak Effendi, saya sudah tahu kalau beliau itu sedang sakit. Saya sempat menawarkan kepada beliau untuk saya periksa, tapi beliau menolak karena pada saat itu beliau hendak pergi, mengajak Pak RT. Pak, maaf. Tapi menurut saya sebaiknya Bapak jangan kemana-mana. Apa urusannya saya mau pergi sama dokter? Maaf sekali lagi Pak, tapi menurut saya keadaan Bapak sekarang ini... Saya sehat. Ayo, minum. Ya. Dari Om Rocky, saya tahu bahwa Pak Effendi menderita asam lambung yang akut. Nggak usah lama-lama Pak Dokter. Ngapain sih? Pakai belain Mila segala. Saya harus jelaskan semuanya, biar kita semua di sini bisa mengambil kesimpulan. Pak Dokter, Mila itu selalu kasih bapak saya kopi. Itu aja udah racun buat lambungnya. Ini masih ditambah racun juga. Bayangin Pak Hakim. Fitnah. Kamu? Jaga. Dengerin Pak Dokter dulu. Mila. Mila, tenang. Ada saya. Dari rekam medis yang merupakan rekam jejak sakitnya Pak Effendi, dan ditambah lagi dengan penjelasan dari dokter yang terakhir kali merawat Pak Effendi, kemungkinan kematian Pak Effendi karena keracunan atau diracuni itu sangat kecil. Loh ya toh. Jangan sok tahu Pak Dokter. Jaga. Iya. Saya melihat sendiri pada saat Pak Effendi jatuh pingsan di depan halaman rumahnya. Bapak! Tolong! Pak Effendi! Saya sendiri yang membawa Pak Effendi dengan menggunakan ambulans. Dalam kasus ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, untuk kasus orang keracunan atau diracuni biasanya ditemukan adanya busa pada mulut. Dan biasanya hal ini berkaitan dengan keracunan makanan dan juga minuman. Tadi Mas Jaka bilang... Masih aja manggilnya Mas Jaka. Ada racun yang dimasukkan Mila ke dalam kopi untuk Pak Effendi. Nah, udah jelas kan? Ada perubahan pada warna kulit atau bibir, biasanya merah terang. Itu disebabkan karena keracunan gas karbon monoksida. Atau kebiruan, itu biasanya disebabkan karena kekurangan oksigen yang sangat parah. Biasanya juga ditemukan lebam pada mayat yang sangat cepat munculnya. Tapi dalam kasus Pak Effendi, tidak ditemukan adanya indikasi seperti itu. Kita memang tidak sempat melakukan uji toksikologi, tes laboratorium untuk mendeteksi adanya zat kimia spesifik seperti pestisida, metanol, arsenik, logam berat, atau zat beracun lainnya dengan dosis yang tinggi. Dari catatan ataupun rekam medis Pak Effendi meninggal karena adanya pendarahan di otak akibat jatuh dan juga lambung yang sangat parah. Jadi kesimpulannya, Pak Effendi meninggal karena keracunan atau diracuni itu tidak ada. Demikian, Pak Hakim. Terima kasih Pak Dokter. Kenapa Indra jadi deket sama Kak Wira sekarang? Kamu teh kenapa heran? Emangnya enggak? Wah tuh, Emang Indra kan duduknya sama Kang Wira. Ya pantas deket apa, Lin?